Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfafi wajah. Jauhkan. Terlalu jauh. Tes 1 2 3. 1 2 3. Jelas? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Biasa di malam Ahad kita mengkaji masail jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap yang bertentangan dengan orang-orang jahiliyah, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah jahiliyah yang ke berapa? Yang ke-40 ya. At-ta'til. Ya, ta'til. Ya, di sini yaitu maksudnya ta'til di sini bukan menolak sifat Allah. Kalau dalam masalah ilmu tauhid asma sifat, ta'til itu artinya menolak sifat Allah. Tapi maksud ta'til di sini artinya menolak wujud Allah. Artinya menolak adanya Tuhan, adanya Allah. Seperti ucapan Fir'aun dan para pengikutnya. Fir'aun pernah berkata, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, aku tidak mengetahui sembahan bagi kalian selain diriku. Aku nggak mengetahui Tuhan bagi kalian selain diriku. Artinya nggak ada Tuhan yang katanya Tuhannya Nabi Musa yang di atas, tuh nggak ada. Tuhan kalian cuma aku, selain gitu. Dan itu lebih jelas lagi dalam surat An-Nazi'at ketika Fir'aun fahasyara fanada, dia mengumpulkan para pengikutnya lalu memanggil mereka semua, faqal, lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi artinya dia meniadakan apa? Tuhan selain dirinya, meniadakan Allah. Itu namanya ta'til. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Diucapkan ini cuma di lisan saja, hatinya mengingkari. Dia mengucapkan demikian min babil mukabarah, kata Syekh Shalal Fauzan. Dia mengucapkan demikian dalam rangka kesombongan saja. Wal inad, sikap keras kepala. Artinya hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan, ya. Lebih jelas lagi dalam surat An-Naml, Allah menyebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa 'uluwa. Fir'aun dan para pengikutnya menentang mukjizat tanda-tanda kebesaran Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Kenapa mereka menolak itu? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman, dan 'uluwa merasa apa? Merasa lebih tinggi daripada Musa dan pengikutnya. Nah ini ya. Jadi Fir'aun ketika menyatakan aku tidak tahu Tuhan bagi kalian selain diriku,
ini bukan dalam keadaan apa, hatinya tidak sesuai dengan lisannya. Hati kecilnya meyakini adanya Tuhan, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi. Ketika dia menyatakan saya Tuhan kalian paling tinggi, ini kesombongan aja, karena dia merasa bangsa Mesir lebih mulia daripada bangsa Yahudi atau Bani Israel. Nah itu ya, jadi kesimpulannya ta'til, menolak wujud Allah, ini ucapannya Fir'aun dan para pengikutnya, tapi ini diucapkan cuma di lisan, sedangkan hati mereka tidak meyakininya. Maka siapa yang menolak wujud Allah di zaman sekarang, berarti mereka mengikuti jejak Fir'aun ya, seperti para ateis ya. Bahkan sebagian mereka lebih parah lagi, mereka benar-benar meyakini nggak ada Allah. Ya kalau Fir'aun masih yakin selamatnya Nabi Musa seorang Rasul, Allah pencipta langit dan bumi, cuma karena kesombongan dia tolak itu. Hati kecilnya meyakini, tapi karena kesombongan dia tolak itu dengan lisannya. Ya ini ya, ini tentang taktil. Taktil itu artinya bisa dibilang ya ateis lah, jenis gitu. Atau kadang kalau ateis disebut ilhad. Ilhad, mulhid artinya orang ateis, ilhad ateisme. Nah itu masalah jahiliyah yang ke-40. Nah sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-41. Al-mas'alatul hadiyatu wal arba'un. Masalah jahiliyah yang ke-41. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, nisbatun naqaisi ilaihi subhana kal waladi wal hajati wat ta'abi ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik. Menyandarkan kekurangan kepada Allah, seperti punya anak, punya kebutuhan, merasa keletihan, padahal mereka menyucikan sebagian dari itu dari para ahli ibadah mereka. Nah ini sifat jahiliyah ke-41, yaitu menyandarkan kekurangan, berbagai kekurangan kepada Allah, seperti punya anak, punya kebutuhan, merasa letih. Bersama dengan itu ditiadakan semua tadi dari para ahli ibadah mereka. Artinya orang-orang jahiliyah, mereka menyandarkan beberapa kekurangan kepada Allah dengan menyatakan Allah punya anak, Allah punya kebutuhan kepada pendamping, dan Allah juga merasakan letih, kata mereka. Jadi mereka sandarkan kekurangan ini kepada Allah. Allah punya anak, Allah punya kebutuhan kepada pendamping, Allah juga letih. Ya, ini kan kekurangan kan? Tapi anehnya sifat-sifat tadi mereka tiadakan dari ahli ibadah mereka. Nah ini sifat jahiliyah. Oh, mereka katakan Allah punya anak, tapi ahli ibadah mereka nggak berhak punya anak, nggak pantas punya anak. Mereka katakan Allah punya anak, pantas punya anak, tapi ahli ibadah mereka tidak pantas punya anak. Aneh kan? Lalu mereka menyatakan yaitu punya anak, punya istri, Allah punya pendamping, tapi ahli ibadah kami tidak pantas punya pendamping. Nah ini Bapak ya, ini sifat jahiliyah. Mereka menetapkan kekurangan, menyandarkan kekurangan pada Allah, tapi mereka tiadakan itu dari ahli ibadah mereka dan pemuka agama mereka. Jelas? Nah kita baca syarahnya ya, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. An-naqais diddul kamalat. Kekurangan-kekurangan ini lawan dari apa? Kesempurnaan. Kekurangan lawannya kelebihan atau kesempurnaan. Wa nisbatun naqaisi ila Allah subhanahu wa ta'ala habmun li rububiyyati. Menyandarkan berbagai kekurangan kepada Allah, ini merupakan tindakan menghancurkan atau meniadakan, merusak rububiyah Allah. Rububiyatnya kekuasaan penciptaan dan pengaturan alam semesta. Jadi ketika dikatakan Allah tadi punya anak, Allah butuh kepada makhluk, Allah letih, sama saja kita menyatakan Allah bukan pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Menghancurkan rububiyah Allah, kekuasaan Allah.
Contoh seperti apa di sini? Ya tadi yang sudah disebutkan, kata Syekh wadalik kanisbatil waladi ilai. Yang seperti itu seperti contohnya menyandarkan anak kepada Allah. Artinya Allah punya anak. Nah, ini orang jahiliyah. Siapa yang sering ini? Hampir semuanya. Yahudi, Nasara, sama orang musyrik. Ya, jadi mereka menyatakan Allah punya anak. Li'annal walid, Syekh menjelaskan yang seperti ini salah. Kenapa? Li'annal walid yahtaju ilal walad wa huwa yushbihuhu. Jadi mereka orang-orang jahiliyah menyatakan Allah punya anak, menyandarkan bahwa Allah punya anak, dan bahwasanya yang namanya orang tua membutuhkan anaknya. Iya nggak? Nggak ada orang tua, saya nggak butuh anak. Nah, nanti dia ngerasa kalau sudah anaknya tiada, baru bingung. Nah, contoh di sini, orang tua butuh kepada anaknya, dan anaknya menyerupai orang tuanya. Iya nggak? Pasti yang namanya orang tua, anak itu pasti menyerupai orang tuanya, sedikit maupun banyak. Dan seringnya apa? Banyak, bukan sedikit ya. Entah dari fisiknya kah, atau sifatnya kah, perilakunya, perangainya, ada kesamaan. Nah, di sini kata Syekh, ini contohnya ya, ini sifat orang jahiliyah, mereka menyandarkan anak kepada Allah. Allah punya anak ya. Lalu Syekh menyebutkan contohnya, fal yahud qalu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair anaknya Allah. Ini Yahudi ya, walaupun ini tidak semua Yahudi, Bapak ya. Tidak semua Yahudi, sebagian Yahudi ya. Yang kedua kata Syekh, wan Nasara yaqulu al-Masih ibnullah. Sedangkan Nasara mereka berkata bahwa Al-Masih adalah putranya Allah. Siapa Al-Masih di sini? Isa, putra Maryam. Kata mereka Isa ini adalah anaknya Allah. Lihat tuh, orang jahiliyah, Yahudi, Nasara. Kalau Nasara ini bisa bilang mayoritas mereka menetapkan itu. Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi sebagian kecil. Sebagian kecil mereka menyatakan bahwa Uzair anaknya Allah. Tapi sebagian lainnya menyatakan enggak. Ya. Tapi Nasara hampir bisa dibilang hampir ijma' di antara mereka bahwasanya Isa, Nabi Isa ini anaknya Allah ya, walaupun ada sebagian sekte di tubuh orang-orang Nasrani yang berpendapat bahwa Nabi Isa bukan anak Allah, ada tapi itu cuman sedikit. Mayoritasnya berpendapat apa? Anak Allah ya, Nabi Isa adalah anak Allah. Nah, lihat tuh, sudah ada contohnya orang Yahudi sama orang Nasara. Lalu yang ketiga, Syekh menyebutkan wa musyrikul Arab qalu al malaikatu banatullah. Sedangkan orang-orang musyrik Arab kapan ini? Jahiliyah, mereka berkata bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Ya. Kalau Yahudi Nasara menyatakan Uzair putranya Allah. Orang Nasara menyatakan Nabi Isa putranya Allah. Sedangkan orang-orang musyrik Arab menyatakan para malaikat adalah putri-putrinya Allah. Nah, ini orang jahilian menetapkan sifat kurang kepada Allah. Karena kalau dikatakan Allah punya anak, berarti Allah butuh pada anak. Ini berarti sifat sempurna apa kurang? Kurang, sifat aib ya, kurang ya, cacat seperti itu. Nah, kita lanjut kata Syekh, ma'anna an-nasara yunazzihuna ahbarhum 'anil auladi waz zaujat. Nah, Syekh memberikan contoh, orang-orang Nasara menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Padahal kata Syekh, orang-orang Nasara menyucikan pemuka agama mereka dari anak dan istri. Artinya kata mereka, para pemuka agama kami tidak boleh punya anak dan istrinya. Walaupun ini kan kita udah tahu kan mereka kan terpecah menjadi berapa bagian, yang mayoritas yang di itu Bapak ya, sebagian sekte terbesar dalam tubuh Nasara seperti itu. Para pemuka agamanya tidak boleh nikah, apalagi punya anak. Tapi yang lainnya berpendapat boleh ya. Nah, ini Syekh berbicara
sekte Nasoro yang sekte Nasrani yang awal-awal, ya, bukan yang sekarang. Karena Bapak kan udah tahu kan ada gerakan protes di antara mereka kan, sehingga membuat gereja tersendiri ya. Nah, jadi kata Syekh ini, orang-orang Nasara di sini mereka menyatakan bahwa Allah punya putra, punya anak, namanya siapa? Isa ya. Padahal mereka sendiri menyucikan para pemuka agama mereka dari memiliki anak dan istri. Mereka katakan, oh ini para pemuka agama kami tidak pantas punya istri dan anak. Tapi anehnya mereka menyatakan Allah punya anak. Nah kan, aneh kan? Kata Syekh sini, li'anna hadza naqsun fi haqqihim. Jadi kenapa mereka menyatakan para pemuka agama kami tidak pantas punya anak dan istri? Karena ini kekurangan bagi mereka. Jadi umat ini Nasara menyatakan kalau para pemuka agama kami punya anak dan istri ini sifat celak, kurang. Punya istri sifat yang sifat rendah. Dan ini tidak pantas bagi para pemuka agama kami ya. Jelas ya? Fahum la yunazzihuna Allah amma yunazzihuna anhu rubanahum. Nah, anehnya ketika mereka menyucikan para pemuka agama mereka dari memiliki anak, tapi mereka tidak menyucikan Allah dari seperti itu. Jelas ya? Mereka tidak menyucikan Allah dari sifat yang mereka berikan kepada para pemuka agama mereka. Para pemuka agama mereka nggak pantas punya anak, karena punya anak sifat tercela. Tapi anehnya mereka tidak menyucikan sifat tersebut dari Allah. Malah mereka menyatakan Allah punya anak. Paham maksudnya ya? Para pemuka agama mereka nggak boleh punya anak. Hai, punya pasangan nggak boleh. Tapi kalau Allah boleh. Kan ini kan aneh kan, kontradiktif ya. Mereka lebih menyucikan para pemuka agama mereka dibandingkan Tuhan mereka. Nah ini jelas ya. Lalu Syekh menyebutkan kadzalikal arab kanu yakrahunal banat wa yansibunaha ilallah. Nah ini demikian pula orang-orang Arab jahiliyah, mereka tidak suka anak-anak perempuan. Tapi anehnya mereka menyandarkan anak perempuan kepada Allah. Artinya apa? Kata mereka punya anak perempuan aib. Tapi mereka berkata Allah punya anak perempuan. Aneh enggak? Ya. Orang Arab nggak suka anak perempuan, orang jahiliyah. Bahkan di antara mereka itu ingin lenyapkan anak-anak perempuan yang baru lahir, dipendam hidup-hidup. Makanya Allah singgung dalam surat wa idzal qubur bu'thirat bi ayyi wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jika bayi-bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup ditanya, karena dosa apa ia dikubur hidup-hidup? Nah, ini Allah menyinggung tentang fenomena penguburan hidup-hidup bayi-bayi perempuan di zaman jahiliyah. Jadi banyak di antara mereka kalau istri mereka melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Aib. Punya anak perempuan dianggap tercela. Tapi kalau punya anak laki-laki, langsung mereka kayak mengadakan pesta, seakan-akan punya anak laki-laki ini lambang kehormatan keluarga. Tapi kalau yang lahirnya anak perempuan, akhirnya apa? Dikubur hidup-hidup. Bayangkan, dikubur hidup-hidup ya. Mereka anggap punya anak perempuan aib bagi keluarga, bagi suku. Makanya mereka lenyapkan anak-anak perempuan yang baru lahir supaya menghilangkan aib, ya. Padahal kalau dalam Islam punya anak perempuan adalah keistimewaan. Bahkan sebutkan dalam hadis man ala jariyatain hatta tablugha ana wa huwa kahatin fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai balik, maka aku dengan dia begini di surga. Artinya apa? Dekat. Siapa yang mengurus dua anak perempuan,
Maksudnya mengurus ini diurus makannya, diurus pendidikannya, sampai balik menjadi wanita yang solehah, maka balasannya dia akan bersama Nabi di surga seperti ini. Artinya sangat dekat, ya. Artinya mulia wanita di dalam Islam, ya. Tapi di zaman jahiliyah wanita dihinakan. Belum sempat ini udah dikubur hidup-hidup, baru lahir udah dikubur hidup-hidup. Nah, kenapa mereka menganggap demikian? Karena bagi mereka punya anak perempuan adalah aib, kekurangan, itu celah bagi keluarga dan suku. Nah, ini mereka memandang anak perempuan, punya anak perempuan aib. Tapi anehnya mereka menyatakan Allah punya anak perempuan. Ya, anak perempuannya siapa? Para malaikat. Udah dusta berlipat-lipat. Pertama mereka menyatakan Allah punya anak perempuan, ini udah dusta besar. Terus kedua mereka menyatakan para malaikat adalah anak perempuan. Jenis kelaminnya perempuan. Dari mana ini? Apa pernah lihat? Ada yang pernah lihat malaikat sini? Bapak-bapak. Jenis kelamin laki-laki apa perempuan? Ya, nggak bisa kita. Para malaikat beda dengan manusia. Kalau sudah ada jenis kelamin berarti punya syahwat. Ya, sedangkan para malaikat tidak punya syahwat. Kan aneh juga ya. Bahkan kalau kita menyaksikan Jibril contohnya, ketika bertemu dengan para nabi dalam bentuk apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kok bisa-bisanya orang-orang Arab jahiliyah menyatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, jenis kelaminnya perempuan? Ini dusta berlipat-lipat ya. Sudah menyatakan Allah punya anak, terus kedua para malaikat jenis kelaminnya apa? Perempuan. Nah, ini orang Arab sangat aneh ya. Memang kalau orang sudah dirusaki oleh syirik, akal sehatnya sudah hilang, tidak normal lagi Bapak ya. Memang syirik itu benar-benar merendahkan akal manusia. Seperti yang kita saksikan di India, bagaimana sapi lebih dihormati daripada manusia. Nyata itu, saya saksikan ada sapi nunduk mereka. Sapi lewat nunduk ini. Padahal manusia sama sapi mana yang lebih mulia? Naudzubillah min dzalik ya. Sampai ada di daerah Indonesia juga sama juga. Ini Indonesia lebih parah lagi. Di daerah yang katanya mayoritas muslim, sapi kotorannya diperebutkan dengan alasan berkah. Sebagian dioles-oles ke mukanya, sebagian dimasukkan ke gelas, dicampur dengan air, diaduk-aduk. Nyata ini, saya nggak berbicara dongeng, ada yang nggak mau saya sebutkan namanya, karena nanti di demo. Jadi ini memalukan Bapak ya. Nah itulah, jadi syirik itu merusak akal sehat, betul. Jadi kedudukan manusia jadi rendah daripada hewan. Makanya bersyukurlah orang yang sudah ngerti tauhid, ngerti sunnah. Artinya Allah muliakan akalnya. Dengan belajar tauhid, akal kita jadi cerdas. Tapi kalau kita tidak belajar tauhid, bergelimang syirik, akal kita jadi bodoh Bapak ya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tauhid was sunnah. Nah itu ya. Jadi kita kembali lagi, orang-orang Arab di zaman jahiliyah nggak suka anak perempuan, tapi anehnya mereka menyatakan Allah punya anak perempuan. Fayansibuna ilallah ma yakrahuna li anfusihim. Mereka menyandarkan kepada Allah apa yang tidak mereka sukai untuk diri mereka. Ya tidak? Mereka tidak suka anak perempuan, tapi anehnya mereka sandarkan itu kepada Allah. Jadi mereka menyandarkan kepada Allah apa yang tidak mereka sukai untuk diri mereka, wa ya'tabirunahu aiban wa naqsan, dan mereka menganggap itu sebagai aib dan kekurangan. Jadi bagi mereka punya anak perempuan aib, punya anak perempuan dianggap celah. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 57, wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Dia, sedangkan bagi mereka apa yang mereka sukai. Artinya orang-orang Arab jahiliyah mereka menyandarkan Allah punya anak, padahal itu tidak mereka sukai. Sedangkan untuk mereka apa yang mereka sukai, kami hanya dapat apa anak laki-laki, anak perempuan tidak kami sukai, nggak pantas kami. Tapi mereka sandarkan itu kepada Allah. Nah ini aneh ya. Jadi kata Syekh sini, nah ini ada kisah
sedikit kisah disinggung oleh Syekh ini. Wa mimma yudhkaru anna 'aliman min ulama'il muslimin fadhahaba birisalatin ila ahadi mulukir Rum. Falamma dakhala alaihi qala law kaifa zawja wal aulad faqadibal hadirun. Nah, ini di antara cerita yang perlu disebutkan di sini, ada seorang alim itu ulama kaum muslimin. Dia pergi membawa surat kepada seorang raja Romawi, Kaisar Romawi. Falamma dakhala alaihi qala lahu, tatkala masuk menemuinya, ulama ini berkata kepadanya, kaifa zaujah wal aulad, bagaimana kabar istri dan anak-anak? Faqadibal hadirun, maka yang hadir pun marah. Kenapa? Kaifa yasifur ra'isa bi anna lahu zaujatan wal aulad, bagaimana bisa ulama ini mensifati pemimpin mereka bahwa dia punya istri dan anak? Artinya bagi mereka itu punya istri dan anak. Sebenarnya Bapak, kalau di sini disebutkan Syekh menyebutkan muluk Rum, yang benar dari sumber cerita yang ada bukan Roma, bukan raja, tapi pemuka agama. Karena Romawi agamanya apa? Nasrani ya. Jadi pemuka agama mereka. Jadi ini sebenarnya Syekh di sini menyinggung tentang seorang ulama namanya Al-Qadhi Abi Bakr Al-Baqilani, seorang ulama Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, tapi yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan nggak ada orang ulama ahli kalam yang lebih dekat dengan Sunnah dibandingkan ini, paling baik maksudnya. Jadi beliau ini Al-Qadhi Abu Bakr Al-Baqilani ini termasuk orang yang jago debat lah gitu, cerdik beliau. Jadi suatu hari beliau datang ke diundang atau beliau memang bawa risalah menuju sebuah istana Kaisar Romawi. Nah, ketika itu Kaisar Romawi ini sengaja membuat pintu, Bapak, ini kan pintu kan harusnya gini kan, dibikin setengah aja. Dibikin setengah, jadi dari atas ke bawah ditutup, jadi masuknya tuh harus nunduk. Nah, cuman Al-Baqilani cerdas, oh ini raja nih sengaja supaya saya masuk dalam keadaan nunduk ke arah rajanya, arah kaisarnya. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Baqilani, dia masuknya bukan begini, tapi ke pantatnya masuk dulu. Jelas apa? Jadi bukan gini, tapi gini pantatnya. jadi biar yang dilihat oleh kaisar, raja, bukan mukanya tapi pantatnya. Cerdas ini Al-Baqilani. Jadi dia masih bukan gini tapi pantatnya masuk gitu. Wah, langsung kan, dia ngerti loh, ini orang ini cerdik juga. Nah, setelah itu Al-Baqilani langsung menemui para pembesar Romawi situ, termasuk situ para pemuka agama mereka. Maka disitulah Al-Baqilani tadi menyebutkan demikian. Bagaimana kabar istri, kabar anak? Langsung memerah muka mereka. Kenapa itu? Karena mereka kan tidak nikah, nggak boleh punya istri, apalagi punya anak. Memerah muka mereka. Lalu berkata, bagaimana bisa Anda menyatakan kami punya istri dan anak? Bagi kami itu sifat yang aib, tercela, nggak pantas kami punya istri, nggak pantas kami nikah. Jadi wanita itu dalam kitab mereka, referensi tulisan buku-buku mereka itu dianggap iblis, makanya mereka nggak mau nikah. Begitu ada tulisan-tulisan mereka ya. Ini bukan di kitab sucinya, tapi di tulisan tokoh-tokoh mereka. Mereka mensifati wanita sebagai iblis. Buktinya apa? Adam jatuh ke bumi, dikeluarkan dari surga lewat siapa katanya? Hawa. Ini Hawa iblis. Ya begitu. Jadi ketika Al-Baqilani mengucapkan selamat, gimana kabar ini, kabarnya sehat, gimana kabar istri anak, langsung memerah muka mereka. Lalu berkata, bagaimana bisa Anda menyatakan kami punya istri dan anak? Itu sifat yang tercela, sifat aib, kurang bagi kami. Nah, disitulah Al-Baqilani ngasih pelajaran kepada mereka. Saya ini heran dengan kalian. Kalian menganggap punya istri dan anak adalah
kurang, aib. Tapi bagaimana bisa kalian menyatakan Allah punya anak? Barulah tersadarlah mereka, melongo mereka. Nah itu Bapak ya, itu kisah Al-Baqilani ya, seorang ulama Asy'ariyah yang paling dekat dengan Ahlussunnah, dan bisa dibilang akidah beliau sangat banyak yang mirip dengan Ahlussunnah ya, walaupun ada beberapa pemikiran yang berbeda, tapi secara umum beliau sangat dekat dengan Ahlussunnah. Nah itu Al-Baqilani ya. Kita lanjut lagi. Jadi di sini kalau Syekh menyebutkan ininya, roisnya, apa istilahnya, pembesarnya, mungkin pembesar maksudnya mungkin pemuka agama ya. Jadi bagaimana, jadi Al-Baqilani berkata kepada pembesar Romawi, mungkin pemuka agamanya, bagaimana kabar istri, kabar anak? Faghadibal hadirun, maka orang yang hadir pun marah. Kaifa yasifu ra'isau bi anna lahu zawjatan wa aulada? Bagaimana bisa Al-Baqilani ulama ini mensifati pemuka agama mereka atau pembesar mereka bahwa dia punya anak dan istri? Faqala lahum rahimahullah, maka ulama ini Al-Baqilani ini berkata kepada mereka, antum tunazzihuna ra'isakum 'anil zaujati wal walad wa tansibunahuma ila Allah azza wajal. Kalian menyucikan pemuka agama kalian dari memiliki istri dan anak, tapi kalian sendiri menyandarkan itu kepada Allah. Nah itu artinya bagaimana bisa kalian menyatakan itu aib? Pemuka agama kalian kalau punya anak dan istri aib, tapi bagaimana bisa sifat ini malah disandarkan kepada Allah? Bagaimana bisa kalian menyatakan Allah punya ini pendamping dan anak ya? Wala tunazzihuna, dan kalian tidak menyucikan Allah dari sifat tersebut. Fabidzalika ahhamahum wa khasmahum bihada, dengan ucapannya tadi maka ulama ini membungkam mereka, wa ahjalahum ghayatal hajal, dan membuat mereka sangat malu. Ya tidak apa kan ya kan, pemuka agama mereka nggak boleh punya anak, katanya itu aib, nggak boleh punya istri, tapi anaknya mereka sandarkan itu kepada Allah. Dibalikkan dengan gitu, bungkamlah mereka dan terdiamlah mereka pun menjadi malu luar biasa ya. Selesai Bapak ya. Soal pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-42, yaitu asyirku fil mulk, syirik dalam masalah kekuasaan. Kaqaulil majus, seperti pendapat orang-orang Majusi. Apa itu Majusi? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.